Jakarta, dengan suku asli Betawi, merupakan ibu kota metropolitan favorit. Banyak masyarakat ingin merasakan tinggal di sana. Jajanan Jakarta seperti kerak telur, selendang mayang, tauge goreng, dodol, dan masih banyak lagi sangat disukai masyarakat karena keotentikannya dan rasanya yang khas. Setiap tahun, masyarakat Jakarta memiliki ajang festival bernama Pekan Raya Jakarta yang diadakan selama sebulan lebih. Pengunjungnya tak pernah sepi, karena ajang ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta. Di sini pengunjung dapat menikmati beragam pertunjukan seperti bazar, pameran, dan yang paling favorit adalah aneka kuliner khas Jakarta yang berjejer di sudut lapangan. Sejarah Pekan Raya Jakarta atau disingkat PRJ bermula diadakan sejak tanggal 5 Juni hingga 20 Juli tahun 1968. Sebelumnya, nama PRJ disebut dengan inisial ejaan lama yaitu DF atau Jakarta Fair. Kemudian berubah nama kini menjadi Pekan Raya Jakarta. Sebagai ide gagasan pasar malam terbesar di Jakarta, ajang ini diprakarsai oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, yaitu Syamsuddin Mangan, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto di lapangan Monumen Nasional, dan kini ajang festival PRJ rutin diadakan setiap tahun di Kemayoran. Setiap perayaan PRJ diadakan, banyak kelompok pedagang jajanan jalanan legendaris berkumpul di sana. Seperti pedagang kerak telur misalnya, kita tak perlu takut kehabisan, karena di setiap sudut jalan, pedagang kerak telur pikul berkumpul dan berjejer, berjualan di pangkalan luar arena festival maupun di dalam kawasan PRJ. Tahukah apa yang membuat kerak telur jajanan khas Jakarta ini unik? Jajanan tradisional yang satu ini sudah ada sejak tahun 1970-an dan merupakan makanan asli Betawi yang dimasak menggunakan arang dan tungku. Cara masaknya dengan dikipas-kipas agar api terus menyala. Bahan untuk memasaknya antara lain beras ketan putih disangrai di penggorengan, dicampur telur ayam atau telur bebek, kemudian ditaburi bumbu ebi kering yang diasinkan. Lalu disangrai dengan ditambahkan bawang merah goreng. Adonan diaduk hingga merata. Kemudian wajan dibolak-balik ke arang hingga matang merata. Setelah selesai, makanan dapat dipindahkan dan diberikan bumbu topping berupa kelapa sangrai, cabai merah, dan ada pula rempah-rempah seperti jahe, kencur, lada, garam, dan gula pasir. Rasanya nikmat sekali. Selain kerak telur, ada pula tauge goreng. Meskipun masakan ini berasal dari Bogor, Jawa Barat, namun sejak dulu masakan tersebut menjadi jajanan favorit yang tak terpisahkan dari masyarakat Betawi. Bahan makanannya juga sederhana, yaitu tauge goreng yang direbus dengan nampan aluminium bersama mie kuning. Setelah matang, ditaburkan ke lontong ketupat. Kemudian untuk bumbu toppingnya, disiram dengan bumbu yang terbuat dari oncom, tahu, tauco, kucai, kecap manis, sambal, dan juga kerupuk. Sebagai pelengkap untuk menemani makanan khas tradisional kerak telur dan tauge goreng ini, sangat cocok sekali bila kita mencicipi minuman segar khas Betawi yang otentik, yaitu selendang mayang.
Sejarah minuman ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1900-an, dan menjadi minuman favorit orang Betawi maupun orang Belanda. Minuman ini berupa kue lapis dari bahan tepung beras yang diwarnai merah, putih, dan hijau. Kemudian disajikan dengan dipotong-potong, diberi air santan pandan yang manis, dan disajikan dengan es batu. Nama selendang mayang sendiri diambil dari cerita rakyat Si Jampang dan wanita yang dicintainya bernama Mayang Sari. Rasanya sangat lezat. Kerak telur terasa gurih dan crispy, sedangkan tauge goreng segar dengan bumbu oncom dan tauconya yang nikmat. Sedangkan selendang mayang terasa puding lapisnya dengan kuah santan, segar, bikin nagih. Harganya bervariasi, mulai dari Rp10.000 dan Rp20.000. Dengan uang saku Rp60.000, kita sudah dapat mencicipi semuanya. Rasanya sedap, bisa bertahan seharian. Kini saatnya kita mampir ke jajanan khas Jakarta lainnya. Betawi sebagai suku asli Jakarta tak lepas dengan menu jajanan otentik bernama dodol. Di sudut tenda berbentuk rumah adat Jakarta yang disebut kebaya atau bapang, sedang diatraksikan pembuatan dodol yang dimasak di tungku-tungku besar. Adonan dodol dipanaskan dan diaduk hingga merata. Apapun perayaannya, dodol menjadi tradisi kuliner khas Betawi yang kuat, bertujuan untuk mengakrabkan suasana serta melekatkan silaturahmi. Dodol biasanya dimasak untuk pernikahan, lebaran, ragam perayaan, terutama hari ulang tahun Jakarta. Dodol merupakan kearifan lokal kuliner khas Indonesia yang memiliki filosofi menguatkan akar budaya turun-menurun. Sebutan dodol setiap suku berbeda-beda. Misalnya masyarakat Jawa menyebut dodol dengan wajik atau jenang. Di Sumatera disebut dengan lempok, dan etnis Tionghoa menyebutnya nian gao atau kue keranjang.
Bahan lainnya selain kelapa adalah beras ketan yang direbus hingga lembut menjadi bubur. Rasa manis dodol berasal dari gula aren atau gula merah yang dimasak dicampur dengan santan dan bubur ketan. Terus diaduk-aduk hingga merata dengan api yang kecil. Adonan dodol yang terus-menerus diaduk bertujuan agar dodol tidak lengket pada wajan sehingga mudah diangkat. Iya, saya dengan Bang Rijal, ya kan, dengan Raja Dodol Betawi, ya kan, generasi ketiga dari nenek moyang nerusin kuliner Betawi. Untuk cerita kenapa kok jadi pengusaha dodol gitu, ya alhamdulillah aku mulai dari 2012, dari semenjak aku punya nenek, ya alhamdulillah terkenal di Pejaten Timur, Pasar Minggu, itu sebagai pengusaha dodol. Nah selama itu aku bantu nenek untuk pembuatan dodol sama penjualan. Ya aku mulai berkarir sendiri, mungkin aku termasuk pengusaha dodol yang buat dodol termuda di Betawi gitu. Dikarenakan nenek aku meninggal di 2012. Aku mulai merintis baru lagi dodol Betawi ini. Aku buat sendiri, dari mulai aku punya satu kuali, aku pelan-pelan aku kerjain sendiri. Alhamdulillah aku udah mendapatkan ilmu sama resep dari nenek gitu. Memang dulu juga sebelumnya orang tua aku bantu nenek sebagai anaknya. Ya sekitar tahun 80-an orang tua aku meninggal. Gitu. Maka itu saat ini jatuh yang nerusinnya aku sebagai cucunya. Gitu. Saat itu terkenal benar dodol Betawi di Pejaten Timur dengan inisialnya dodol Betawi Wanonong atau Bu Nonong. Gitu. Aku termasuk generasi ketiga dari beliau. Dan saat ini dari aku usaha dari 2012 menggeluti dodol Betawi, mengembangkan, sampai aku mempunyai inovasi live show ngaduk dodol. Jadi saat ini Raja Dodol Betawi itu bisa di manapun dia buat. Kalau dulu kan dodol Betawi ini dibuat tertutup, jarang orang yang tahu. Dan saat ini di Raja Dodol Betawi ini bisa semuanya tahu. Dan cara pembuatannya, dari dodol muda menjadi tua, dari kole menjadi tanek dia dodolnya gitu. Semua bisa disaksikan di sana. Kalau dodol ini memang masing-masing daerah itu yang aku tahu
mempunyai dodol, cuman dengan jenis namanya berbeda-beda. Mungkin ada yang jenis namanya jenang dari Jawa, mungkin ada juga yang disebut kelamai, yang itu yang aku tahu itu dari Padang. Hampir semua daerah itu punya dodol. Nah di Betawi ini memang ciri khas dodol Betawinya ini nggak terlalu banyak rasa dia. Kalau rasanya cuma ada rasa durian aja gitu. Paling saat ini ada ketan hitam, ya original bahan dasar ketan putih. Memang dodol Betawi ini didominasi santan kelapa sama ketan dan sama gula merah. Filosofinya ya kalau memang kita sudah jatuh turun temurun. Jadi selama ini kita cuman ikut aja turun temurun dari nenek moyang, ya kan. Kita ya alhamdulillah memang saat ini bisa dikatakan dodol Betawi ini ya dulu mungkin makanan para raja ya, seperti itu. Dan saat ini karena Jakarta ini identik dengan Betawi, menjadi ibu kota, ya alhamdulillah semenjak tahun 80-an itu menjadi suatu oleh-oleh. Jadi disukai sama kalangan daerah untuk dodol Betawi ini. Ya memang hampir rata-rata penggemar dodol Betawi ini buat oleh-oleh di saat puasa menjelang Lebaran. Dia pada buat pulang kampung. Yaitu semenjak tahun 80-an tuh udah mulai rame. Jadi bukan hanya dikonsumsi sama orang Betawi aja. Saat ini orang-orang daerah juga banyak yang suka dengan dodol Betawi. Kalau untuk otentik untuk di Raja Dodol Betawi, alhamdulillah saat ini masih ada yang rasa originalnya, masih ada rasa duriannya, masih ada dodol ketan hitam yang terbuat dari bahan dasar ketan hitam. Dan saat ini kita ada yang taburan wijennya gitu. Terus juga ada ketan hitam yang kita pakai durian juga. Ya kurang lebih ada 6 rasa yang kita yang kita inovasi seperti. Dan di Raja Dodol ini kita juga bisa buat langsung. Jadi kalau ada permintaan misalkan catering buat acara resepsi, kita bisa buat langsung di sana. Memasak adonan dodol hingga matang berkisar 5-6 jam. Aromanya sudah terasa sedap, ingin segera menyicipinya. Agar dodol semakin terasa nikmat, biasanya juru masak dodol mencampurnya dengan durian, kacang wijen, dan bahan perasa lainnya. Kecintaan kepada dodol khas Jakarta membuat Bang Rizal, pemilik Raja Dodol, terus setia melestarikan jajanan khas Jakarta ini di setiap kesempatan. Setiap tahun, Bang Rizal rutin berpameran di acara Pekan Raya Jakarta. Siapa sangka, di kios sederhananya ini Bang Rizal telah memproduksi ribuan dodol yang menjadi kegemaran masyarakat Jakarta. Dodol yang sudah diproses, di-packing sederhana, dan harga satu gulungan dodol dijual Rp10.000. Perjuangan Bang Rizal membuahkan hasil, sehingga banyak pembeli yang mengantri membeli dodol dagangannya. Menariknya, untuk melestarikan dodolnya, Bang Rizal juga menjual mainan khas Betawi, yaitu ondel-ondel untuk menarik pengunjung. Sehingga selain membeli dodolnya, pengunjung bisa sekaligus membeli boneka ondel-ondel. Secara tidak langsung, Bang Rizal juga memperkenalkan keotentikan kuliner dan adat budaya tradisional Betawi agar tidak punah.
dan selalu memeriahkan suasana Jakarta dalam berbagai perayaan. Metro TV